semua, balik lagi sama gue Denny Sasalal. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi di video kali ini. Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Oke teman-teman, hari ini kita bakal angkat topik yang lagi hot banget, yang lagi menjadi banyak perbincangan di sosial media, dari Twitter pindah ke Instagram ya, di TikTok juga udah mulai banyak, dan kita bakal bahas kupas tuntas sebenarnya apa sih ya umur 25 itu ya. Banyak konten yang membahas di sosial media, khususnya Twitter lagi viral ya. 25 juta lagi. Umur 25 maksudnya kan. Jadi bahasnya uang aja ya. Umur 25 harus punya apa sih sebenarnya? Nah, sebelum kita masuk umur 25 harus punya apa, gue pengen cerita sedikit dulu ya. Ini gue cerita tentang bokap gue, tentang papa gue ya. Jadi dia tuh lahir di kota kecil ya, di Pematang Siantar. Habis itu ketika dia kecil ya, dia sekolah dari keluarga yang kekurangan ya. Bisa dikatakan emang beneran, bukan gue lebayin, emang kekurangan. Karena waktu itu emang keluarganya susah ya. Jadi nggak kayak kita sekarang ya. Kalau misalnya kalian walaupun susah-susahnya nih ya, ibaratnya kalian masih SMA atau SMP atau SD pun punya yang namanya smartphone, masih bisa main handphone segala macam. Habis itu kalau kalian mau makan ya masih bisa jalan-jalan ke mall, itu sebenarnya masih berkecukupan lah. Mungkin kalau zaman dulu itu susahnya itu benar-benar susah banget, karena emang di kota kecil terutama dari keluarga yang kekurangan, yaitu makan aja itu benar-benar nggak bisa makan banyak gitu ya, lauk aja dibatasin teman-teman. Jadi dari keluarganya sangat sederhana gitu ya, kekurangan malah bisa dibilang gitu kok. Dan bokap gue itu emang terus story gitu kan, ini bokap gue sendiri, ngapain dia lebay-lebayin storynya gitu kan. Nah ketika itu akhirnya dia mulai sekolah ya, SD, SMP segala macam. Pas SMP itu dia akhirnya berhenti dari sekolah ya, karena waktu itu sekolah di sana banyak yang tutup juga ya. Dan akhirnya dia udah mulai cari uang tuh pas dia SMP itu kan, berarti sekitar umur 14 gitu ya. Dia udah mulai cari uang segala macam. Singkat cerita sampai umur 25 tahun ya. 25 tahun kan dia kerja itu dari umur 14 ya, mulai dari kerja sama orang segala macam. Akhirnya dia di umur 25 itu dia udah punya bisnis teman-teman. Bisnis dia itu jadi agen atau pedagang telur ya, bisa dikatakan yang cukup besar ya, mungkin top 5 kali kalau di kota Siantar itu ya, karena kota Siantar itu kan cukup kecil ya, nggak kayak Jakarta. Habis itu dia punya bisnis telur itu ya, cukup rame ya, dia jadi agen segala macam ya. Jadi dia punya bisnis. Habis itu dia punya mobil 7 biji teman-teman ya, 7 mobilnya, 2 yang untuk antar-antar telur sama beras ya kan, lain-lainnya untuk antar barang. Terus 5-nya lagi apa? 5-nya lagi tuh mobil seperti kayak taksi dulu namanya, tapi bukan taksi kayak sekarang. Kalau taksi itu kan kita pakai misalnya mau dari Central Park gitu, mau pulang misalnya ke Pluit atau mau ke Pantai Indah Kapuk, itu kan taksi kayak gitu ya. Nah kalau zaman dulu itu taksinya itu untuk jalan dari Siantar itu ke Medan, atau dari Siantar ke kota lain lah, bisa Tebing atau kayak gitulah ya. Jadi kayak mobil charter gitulah ya. Jadi satu mobil misalnya dari Siantar mau ke Medan nih, harganya 300.000, nanti dari Medan mau ke Siantar 300.000. Jadi mobil itu untuk gitu, bolak-balik antarin penumpang. Tapi nggak 300.000 ya zaman dulu ya, nggak tahu, mungkin cuman ya berapa ratus perak kali ya. Mungkin kan zaman dulu uang itu kan masih kecil gitu ya nilainya. Habis itu kalau misalnya kita lihat ya teman-teman ya, umur 25 ya udah punya 5 mobil yang untuk taksi itu, 2 mobil yang untuk anterin telur dan segala macamnya, berarti ada 7 mobil. Punya usaha ya, punya agen telur itu kan berarti banyak barangnya segala macam ya. Mungkin kalau divaluasin ya, toko kayak gitu mungkin bisa 700 juta atau 1 miliar kalau kita valuasin dengan uang sekarang. Kalau misalnya satu mobil kita ngomong ya, kayak mobil mungkin kan mobil buat antar-antar gitu, kayak mobil Avanza lah ya kalau zaman sekarang ya. Mungkin harganya satunya 150 juta kalau sekarang ya. Kalau misalnya ada 7 mobil gitu, 5 ya tadi, sama mobil pick-up-nya segala macam, mungkin kalau kali 150 juta gitu kan udah ada 900 juta ya, udah 1 miliar ya, 1 miliar 50 juta ya. Nah kalau ditambahin sama usaha berarti kurang lebih teman-teman ya, udah punya uang sama rumah ya segala macam, udah punya uang 2 miliaran ya. Kalau dijadiin uang sekarang nih, kalau bisnisnya divaluasiin sama si mobil-mobil tadi, kurang lebih 2 miliar ya. Jadi kalau misalnya ke teman-teman simpel lagi nih ya, ada orang sekarang umur 25 gitu ya, udah punya usaha, udah punya bisnis, habis itu udah punya mobil 7 biji gitu kan, itu berarti udah sukses ya, udah jadi gitu ya, udah keren lah gitu ya. Dan emang di saat itu, pada saat bokap gue umur 25 itu emang udah keren gitu, karena punya mobil banyak ya, habis itu punya usaha segala macam, udah oke lah gitu ya, udah kayak mau menuju kesuksesan lah. Mungkin di umur 40 udah kaya nih, asetnya banyak nih. Coba kalian tebak sekarang bokap gue punya aset berapa? Mungkin banyak yang bilang, wah berarti gue anak orang kaya ya, berarti bokap gue umur 25 aja udah punya usaha kayak gitu, berarti sekarang mungkin udah kaya banget gitu ya, mungkin punya rumah banyak, punya aset mungkin ratusan miliar gitu ya. Enggak teman-teman jawabannya. Kenapa? Bokap gue bangkrut. Bangkrutnya bukan ini, bangkrutnya itu pas mungkin umur 28 atau 29 gitu. Jadi ada satu cerita lah, ada satu masalah, salah satu juga ditipu orang segala macam. Pokoknya intinya bangkrut gitu ya.
Habis itu dia jalanin lagi, ya kalau gue ceritain semua kepanjangan. Pokoknya intinya dia datang lagi ke Jakarta, ya tadi kan udah bangkrut tuh. Datang ke Jakarta, kerja sama orang, bikin bisnis segala macam. Naik lagi teman-teman, punya uang lagi. Punya uang sampai bisa kuliahin ya cici gue di Australia segala macam, dan gue juga bisa kuliah, bisa sekolah, sorry ya segala macam. Habis itu bisa kuliah ya. Dan akhirnya kalian pikir-pikir lagi, wah berarti udah datang ke Jakarta, udah kaya lagi ya. Bangkrut lagi teman-teman pas kemarin pandemi. Ini cerita asli beneran. Jadi emang ya beruntung lah bokap gua punya anak-anaknya yang cepet gitu ya. Jadi begitu kuliah habis itu bisa cari uang sendiri dan segala macam, bisa bantu dia juga. Jadi sekarang dia udah nggak bisnis lah gitu karena udah tua juga ya. Pokoknya intinya bangkrut tahun kemarin. Dan kalau kita lihat ya, kalau kalian nggak tahu ceritanya, kalau kalian lihat ada satu orang umur 25 tahun udah punya mobil 7 biji, punya bisnis ya. Harusnya kan kehidupannya mapan. Harusnya kayaknya kan pensiunnya enak, duit bejibun gitu kan. Kenyataannya ini contoh bokap gue sendiri. Nggak banyak duitnya ya, malah habis bangkrut gitu. Malah udah banyak duit bangkrut, cari uang lagi udah lumayan ada lagi bangkrut lagi teman-teman. Nah ini nggak bisa dipungkiri, bukan gue bilang bokap gue adalah bodoh nggak ngerti segala macam, cuman gue mau ambil pelajaran ya dari bokap gue sendiri, karena gue percaya ini adalah true story ya, yang gue benar-benar dengar dan gue rasain juga ya. Jadi ini benar-benar pelajaran yang penting banget yang jangan sampai gue atau kalian semua nanti terulang lagi di masa depan ya. Jadi gue sharing ke kalian semua. Jadi kayak gini teman-teman simpelnya. Kalau yang soal konten umur 25 harus punya apa? Kalau menurut gue pribadi ya, yang paling penting ya harus kita punya itu bukan cuma uang teman-teman. Bokap gue yang punya 7 mobil sama bisnis aja habis teman-teman, bisa bangkrut ya. Jadi menurut gue bukan uang, tapi yang pertama yang paling penting adalah kita punya jiwa belajar ya. Kenapa gue bilang jiwa belajar? Gue ambil pelajaran penting ya dari cerita bokap gue. Ketahuan kalau misalnya kalian lihat dari Siantar umur 25 udah punya bisnis, punya 7 biji mobil, habis itu bangkrut, pindah ke Jakarta, bisa naik lagi, bisa kuliah anaknya di luar negeri segala macam, habis itu bangkrut lagi. Artinya ada satu poin yang penting. Bokap gue orang yang jago cari duit. Lo harus setuju. Kalau misalnya nggak setuju, nggak ada orang bangkrut kan bisa bisa punya duit banyak waktu itu, udah bangkrut terus cari duit lagi, bisa kuliah anak di luar negeri, habis itu bisa bangkrut lagi. Artinya apa? Dia jago cari duit. Intinya itu doang. Kalau dia nggak jago cari duit, dia nggak bisa kuliah anaknya di Australia ketika dia udah bangkrut, udah selesai, beres jadi orang susah lagi ya kan. Tapi dia bisa bangkit, artinya dia jago cari duit. Itu yang pertama. Yang kedua masalahnya, dia nggak ngerti investasi, dia nggak ngerti keuangan, dia nggak ngerti kelola keuangan, ya. Dia nggak punya saham segala macam, dia nggak ngerti investasi. Lu bayangin kalau misal dia ngerti investasi ya, dari umur 20-an ketika dia udah dapetin uang, dia tabung terus, mau usahanya bangkrut, dia tetap punya tabungan, dia tetap punya investment. Tapi uangnya nggak pernah diinvest, uangnya selalu habis karena nggak punya pengelolaan uang yang baik. Jadi percuma orang yang jago, ini gue ambil cerita ya, karena kalau misalnya gue ngatain orang lain gue dituntut, ini kan bokap gue sendiri, jadi nggak mungkin dituntut ya. Dan gue udah sharing ke kalian supaya kalian dapetin ilmunya. Dia jago cari duit, tapi dia nggak bisa ngelola keuangannya, nggak bisa manajemen keuangannya. Akhirnya apa? Ketika dia tua, habis uangnya, nggak punya tabungan, nggak punya dana pensiun. Beruntung anak-anaknya, salah satunya gue mandiri, bisa cari uang ya, malah bisa kasih dia uang gitu ya. Jadi ya dia hidupnya juga enak lah gitu ya, nggak sengsara. Kalau misalnya nggak ada lu, kalau anak-anaknya juga susah melarat gitu, gimana mau makan apa? Kan ibaratnya kayak gitu ya. Tapi beruntung lah, puji Tuhan ya. Nah habis itu ini teman-teman belajar. Kenapa gue bilang jiwa belajar? Bokap gue itu emang udah jago cari duit, tapi dia belajar investasi enggak, belajar kelola keuangan enggak, belajar main properti nggak segala macam, enggak. Padahal kalau mau beli properti waktu itu kan bisa kan, tapi cuma beli rumah 1 biji doang. Habis itu apalagi? Ya dia nggak punya jiwa belajar. Kenapa? Karena dia emang orangnya dari dulu berasa udah pintar. Efek Dunning-Kruger nih nempel di dia nih. Dia tuh dari SD kelas 6 lompat langsung ke SMP 2. Nggak pernah rasain SMP 1. Kenapa? Nilainya 100 semua sampai lompat kelas. Emang pintar. Makanya karena efek Dunning-Kruger, saking pinternya nggak bisa belajar lagi, nggak bisa adaptasi, nggak ngerti investasi. Nah kayak gue bilang, kalau lu umur 25 atau yang lagi mau umur 25, jauh lebih penting lu punya jiwa belajar yang tinggi daripada punya uang yang banyak. Karena uang yang banyak bisa habis, tapi jiwa belajar yang tinggi bisa ngasih lu lebih banyak uang lagi. Itu yang pertama, oke? Yang kedua, karakter ya. Percuma lu banyak uang kalau lu dapat uangnya itu dengan cara yang nggak bener. Kalau kita lihat penjahat ya bisa banyak uang, tapi karakternya ada nggak? Nggak ada, diambil punya milik orang lain. Jadi kalau lu hari ini umur yang tadi kayak umur 25 harus punya apa? Menurut gua pertama mesti punya jiwa belajar. Yang kedua mesti punya karakter ya. Karena kalau lu sepinter apapun, lu sejago apapun, dan lu nggak punya karakter, hal-hal yang lu lakuin itu nggak bisa jadi manfaat untuk orang lain. Kalau lu nggak jadi manfaat untuk orang lain, itu nggak bakal bisa sustain. Percaya gua, penjahat lama-lama akan ketahuan, akan ketangkap, simple ya. Tapi kalau lu lakuin, lu punya karakter, apa yang lu lakukan adalah hal yang baik, jadi manfaat untuk orang lain, duit bakal datang. Jadi ingat yang pertama,
jiwa belajar, jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua adalah karakter. Yang ketiga adalah empati. Oke? Kalau lu punya banyak uang, ya, tapi lu nggak punya empati, lu nggak punya rasa sayang kepada orang, apalagi khususnya orang sekitar lu, keluarga lu, orang tua lu, kakak adik lu, saudara lu, segala macam, ya, atau pasangan lu, keluarga lu, misalnya lu udah punya anak, udah punya istri, segala macam, punya suami, lu nggak punya empati, lu nggak punya kasih sayang sama orang lain, ya, hidup lu nggak akan bahagia. Karena kita itu makhluk sosial. Lu kalau individualisme, lu hidup cuma mentingin diri sendiri, walaupun lu punya banyak uang, lu akan susah untuk bahagia. Tapi ketika lu nggak terlalu punya banyak uang, let's say punya uang gaji 50 juta aja atau 30 juta, ya, tapi lu bisa cukup, lu bisa investasi, lu bisa siapin dana pensiun lu masih bisa berbagi sama orang lain, lu punya empati, hidup lu akan jauh lebih bahagia. Jadi kalau orang tanya, umur 25 punya apa? Yang penting punya jiwa belajar, karakter, dan empati. Mungkin ada poin-poin lain yang kalian tahu, yang kalau umur 25 harus punya apa? Kalian komen aja di bawah, nanti kita bisa diskusi di bawah, nanti gue balasin juga komentar kalian. Yang pasti gini teman-teman, gue bukannya bilang umur 25 itu nggak ada patokan. Punya uang misalnya 200 juta, atau mesti punya 1M segala macam. Boleh, kalian mau bikin buku impian atau dream book kalian. Misalnya kalian masih umur 20, masih umur 19. Wah, gue umur 25 harus punya ini, harus punya tabungan sekian segala macam. Boleh teman-teman. Cuman itu patokan cumanlah angka. Kalau kalian nggak punya tadi jiwa belajar yang tinggi, karakter, empati segala macam, sejago apapun kalian cari uang, itu bisa habis. Tapi kalau kalian punya jiwa belajar, kalian punya karakter, kalian punya empati, ya, kalian punya konsistensi untuk improve kualitas diri kalian terus, ya, hidup kalian bakal jauh lebih bahagia. Itu aja dari gua. Nah, untuk kalian yang umur 25 mau apa, jadi apa segala macam, terserah teman-teman, ya. Gua pun belum umur 25, gua masih umur 22 tahun, masih ada 3 tahun perjalanan gua untuk sampai ke umur 25. Semoga nanti di umur 25 apa yang gua lakukan gua bisa jadi manfaat lagi lebih banyak untuk kalian semua, untuk orang-orang sekitar gua, untuk masyarakat Indonesia. Nah, gua pengen tanya kalian, kalau menurut kalian umur 25 harus punya apa aja sih? Ya, harus punya tabungan berapa sih? Harus punya mobil atau rumah nggak sih? Coba kalau menurut kalian umur 25 harus punya apa? Kalian komen di bawah, nanti kita diskusi sama-sama. Video ini gue buat berdasarkan opini gue aja, sharing kepada kalian, supaya apa yang gue pelajari, ilmu apa, pengalaman, experience apa yang gue pernah terima, bisa jadi pembelajaran juga untuk kalian, dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini biar bisa terus berkembang, dan share ke teman kalian kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa follow sosial media gue, ada Instagram, ada TikTok gue, kita temenan di sini. Gue sering sharing konten juga seputar investment, keuangan, dan juga self development supaya kita sama-sama maju dan bisa improve kualitas diri kita. Thank you teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.